Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan selalu bersukacita dalam kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Anugerah bagi yang terlatih. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, Allah kami yang Maha Kudus dan Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur Engkau kembali memperkenankan kami untuk dapat belajar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, dunia ini seringkali penuh dengan kebingungan akan banyaknya pilihan-pilihan yang tidak mudah. Kami menyadari akan keterbatasan hikmat kami dan pengertian kami sebagai manusia. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan jernih. Berikan kami kepekaan rohani untuk dapat mengenali segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, dunia seringkali menghadirkan berbagai pilihan hidup yang serba membingungkan, penuh ketidakpastian, di mana garis antara yang baik dan yang jahat terkadang seringkali tampak kabur. Di tengah kompleksitas yang seperti inilah, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memiliki hikmat dan pengertian yang bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Renungan ini akan membawa kita untuk dapat menggali lebih dalam lagi pentingnya memiliki hikmat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dari sekedar pengetahuan intelektual, hikmat untuk dapat membedakan adalah anugerah ilahi yang diberikan kepada mereka yang mau melatih diri dalam kebenaran firman Tuhan dan peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Ini adalah sebuah proses pemuridan yang terus-menerus berkelanjutan, di mana indera rohani kita akan diasah, akan dilatih untuk dapat melihat segala sesuatu dari cara pandang Allah, dari perspektif Allah. Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk dapat memahami bagaimana Alkitab mengajarkan kita untuk mengenali akan tipu daya iblis, menolak godaan dunia, dan memilih jalan kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya setiap kata yang kita dengar di sini dapat menjadi berkat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan, sehingga kita akan semakin cakap dalam membedakan mana perkara yang baik, mana perkara yang jahat, dan hidup kita akan semakin memuliakan nama Tuhan. Mari kita baca Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, kita sering mendengar tentang pentingnya pertumbuhan dalam kehidupan. Seorang bayi yang sehat akan bertumbuh menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, hingga akhirnya mencapai kedewasaan secara fisik. Dalam kehidupan rohani kita pun juga demikian. Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya
dapat bertumbuh dari bayi rohani menjadi dewasa secara rohani. Ayat renungan kita hari ini dari Ibrani pasal 5 ayat 14 berbicara tentang tanda kedewasaan rohani ini, yaitu kemampuan untuk mencerna makanan keras dan memiliki panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudaraku, penulis kitab Ibrani sedang menegur jemaat pada waktu itu yang seharusnya secara usia menjadi pengajar. Tetapi mereka masih memerlukan susu rohani, bukan makanan keras. Ini menggunakan analogi makanan untuk menjelaskan tahap pertumbuhan rohani. Yang pertama, tetapi makanan keras adalah makanan keras melambangkan ajaran-ajaran yang lebih dalam tentang kebenaran-kebenaran yang mungkin lebih kompleks, lebih menantang, atau bahkan sulit diterima oleh kedagingan. Ini bisa termasuk pemahaman yang lebih dalam tentang karakter Allah, rencana penebusannya yang lebih luas, soal disiplin rohani, soal penderitaan karena iman, dan panggilan untuk mengikuti Kristus secara sungguh-sungguh. Makanan keras itu membutuhkan gigi rohani yang kuat untuk dapat mengunyah, untuk dapat mencernanya. Yang kedua, untuk orang-orang dewasa. Orang dewasa ini bukan hanya tentang usia kronologis atau berapa lama seseorang itu sudah menjadi Kristen. Kedewasaan di sini mengacu pada kematangan rohani, yaitu kondisi iman yang sudah bertumbuh, yang sudah kuat, yang sudah stabil, yang tidak mudah goyah oleh berbagai macam angin pengajaran. Yang ketiga, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Panca indera yang terlatih. Ini adalah kunci dari kedewasaan rohani yang disebutkan dalam ayat ini. Panca indera rohani kita seperti mata rohani, telinga rohani, hati nurani, itu semua perlu dilatih. Bagaimana melatihnya? Alkitab mengatakan, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Latihan ini datang melalui praktek hidup kita sehari-hari dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mencoba sekuat tenaga untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Semakin kita menerapkan ajaran Kristus dalam hidup kita, semakin peka panca indera rohani kita untuk dapat mengenali apa yang berasal dari Allah, dalam hal ini yang baik, dan apa yang bukan dari Allah, dalam hal ini yang jahat. Ini bukan sekedar pengetahuan teoritis belaka, tetapi suatu kemampuan praktis untuk membuat pilihan yang benar di tengah berbagai situasi dan godaan dari dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup seorang Kristen harus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Bagaimana seorang bayi yang dilahirkan bukan sekedar menjadi bayi yang lucu, menjadi bayi yang imut selama bertahun-tahun. Tapi pada saatnya ia akan berkembang menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Kemudian masuk ke jenjang pendidikan dan akhirnya menjadi seorang dewasa yang mandiri.
Demikian pula kita sebagai orang Kristen, kita tidak hanya berhenti sebatas percaya kepada Kristus saja. Kita harus mengalami kelahiran baru, lalu terus berproses dalam hidup ini hingga kita menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani. Lantas apa yang dimaksud dengan dewasa rohani? Dewasa rohani berarti menjadi serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Jadi setiap orang percaya harus memiliki perubahan hidup. Salah satunya dalam hal karakter yang semakin menyerupai karakter Kristus. Sudahkah karakter Kristus ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari? Memiliki buah-buah roh adalah tanda bahwa seseorang itu memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah kasih, adalah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dewasa rohani juga berarti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mau melakukan ketaatan. Kita bukan hanya sekedar mahir dan paham akan isi Alkitab, namun perbuatan dan tindakan kita juga harus benar-benar selaras dengan firman tersebut. Perlu kita ketahui bahwa kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi merupakan suatu proses dan butuh kedisiplinan dari diri kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas segala anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terlebih anugerah keselamatan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk merenungkan hikmat, membedakan yang baik dan yang jahat. Sebuah anugerah yang Engkau sediakan bagi kami yang mau terus berlatih dalam kebenaran-Mu. Kami mengakui Tuhan bahwa di tengah dunia yang penuh dengan berbagai suara dan pilihan, seringkali kami kesulitan untuk dapat membedakan mana yang berasal dari Engkau dan mana yang bukan berasal dari Engkau. Godaan dosa seringkali hadir dalam rupa yang begitu menarik dan jalan kebenaran kadang terasa berat untuk dapat dilalui. Kami sadar bahwa hikmat ini bukanlah sesuatu yang datang secara instan, melainkan melalui proses pendewasaan rohani, melalui latihan yang tekun dalam firman-Mu dan ketaatan pada pimpinan Roh Kudus. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami seringkali malas untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, malas untuk berdoa, dan malas untuk mencari wajah-Mu melalui renungan-renungan yang ada, serta malas untuk hidup dalam ketaatan dengan sungguh-sungguh. Kelalaian ini membuat kami menjadi tumpul dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah di mata-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk tidak hanya mengetahui secara teori apa itu baik dan apa itu jahat, tetapi sungguh-sungguh memiliki kepekaan dan keberanian untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat. Biarlah hidup kami semakin mencerminkan karakter Kristus yang senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi,
cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.